إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil mustafa wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna bima jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita pada sore hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan ya, dan banyak sekali nikmat yang sudah diberikan kepada kita semua hingga kita bisa bertemu untuk yang ketiga kalinya melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita dengan buku panduan kita Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Nah, teman-teman sekalian, melanjutkan pelajaran kemarin ya. Kita pada pertemuan lalu sudah merampungkan dan menyelesaikan pelajaran yang pertama atau ad-darsul awal ya, yaitu tentang hadza ismu isyarah, kata petunjuk untuk dekat. Begitu juga dengan kata tanya, yaitu ada ma, apa, man, siapa, dan a, apakah. Nah, itu semua sudah kita pelajari. Nah, untuk kali ini insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran kita, pelajaran yang kedua, ad-darsu as-tsani. Namun teman-teman sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan pelajaran kedua atau kita sebelum memasuki pelajaran kedua, alangkah baiknya kita murojaah ya, atau latihan murojaah, mengingat kembali pelajaran pertama yang lalu yang sudah kita pelajari. Nah, adapun model murojaah kita pada sore hari ini adalah dengan tanya jawab ya. Seperti yang sudah kita pelajari di pelajaran pertama, yaitu ada pertanyaan ma atau man atau a ya. Ma hadza, apa ini? Maka jawabannya hadza, nah yang ditanyakan. Atau ahadza, jika ditanyakan a, apakah? Maka pertanyaannya jawabannya ada dua kemungkinan, entah na'am, entah la. Begitu juga dengan man. Jika yang ditanyakan adalah sesuatu benda yang berakal, ya. Man hadza, siapa ini? Hadza yang ditanyakan tadi apa? Baik teman-teman sekalian, kita mulai murojaah kita pada sore hari ini. Kita mulai dari Mas Masrul keluar, Bapak Rusli ya. Kita mulai dari Bapak Rusli. Bapak Rusli, siap? Ya, salah. Naam. Ana sa'as'al wa anta tujib. Ana akan bertanya dan antum menjawab. Ya Bapak Rusli, ma hadza? Ada baiti. Baiti. Baitun. Oh, maaf. Ada baitun. Naam, ahsanta. Ma hadza? Ada masjidun. Ahsanta. Ahadza babun? Ada babun. Ahadza babun?
نعم نعم هذا هذا باب. أحسنت. نعم هذا باب. أهذا كتاب؟ نعم هذا كتاب. أحسنت. أهذا مفتاح؟ لا هذا maaf Ustaz. لا هذا قلم. أحسنتم. أهذا قلم؟ لا هذا مفتاح. أحسنت. ما هذا؟ هذا مكتب. نعم. ما هذا؟ هذا سرير. أحسنت. أهذا كرسي؟ نعم هذا كرسي. من هذا؟ Nih bawah. من هذا؟ Hah? هذا dokter apa ya? Dokter. Tabib. Tabib. Naam. Tabibun. Ahsan. Tabib. Naam. Man hada? Man hada? Anak kecil. Hada. Aduh. Bukan rijal ya, tapi hada. Ma hada? Ma hada? Man hada? Man hada jawabannya ma hada. Aduh. Anak kecil apa besarnya? Lupa Ustaz. Nah, lanjut. Pas. Man hada? Pedagang. Dagang itu pas Ustaz. Naam. Ma hada? Ini di percakapan setelah ma hada. Ma hada? Ma hada? Hada Hurairah. Hirratun. Hiratun. Nah, atau kiton yang sudah kita pelajari kemarin. Ma hada? Ada keledai apa ya? Keledai. Himarun. Oh, himarun. Ada himarun. Ahsant. Ahada hisanun? Hisanun. Budaya itu pas Ustaz. Naam. Ahada jamalun? Naam, hada jamalun. Ahsantum. Ahada qamisun? Naam, hada qamisun. Ahsantum. Naam, Bapak Rusli. Alhamdulillah. Berikutnya Mas Masrul. Mas Masrul siap? Ya, Ustaz. Ya, kita mulai. Ma hada ya Mas Masrul? Hadza baitun. Ahsanta. Ma hada? Hadza masjidun. Ahada babun? Naam, hadza babun. Ahada kitabun? Naam, hadza kitabun. Kitabun. Ahada miftahun? La, hadza qalamun. Ahsanta. Ahada qalamun? La, hadza miftahun. Ma hada? Hadza maktabun.
Ahada sarirun? Naam, hadza sarirun. Naam. Ahada sarirun? La, hadza kursiyun. Ahsanta. Man hadha? Hadza tabibun. Mm-mm. Man hadha? Anak kecil. Apa anak kecil? Hadza waladun. Ahsanta. Waladun. Hmm. Ahada tajirun? Tajir. Udah tahu itu Ustaz. Tajirun, pedagang. Naam, hadza tajirun. Ahsan. Tajirun. Ahada kalbun? Kalbun. La, hadza kittun. Ahsan. Ma hadha? Hadza hamilun. Kebalik. Hah? Kebalik. Oh, di Hi. bukunya sih. Himalun. Oh iya. Saya salah Ma baca. hadha? Ulangi. Lah, Ma hadha, Mas Masrur? hadza himalun. Ahsan. Ahadha himarun? La, hadza Ahadha himarun? hadza hisanun. Ahsantum. Ma hadha? Hadza hadza jamal. Ahsant. Ahadha mindilun? Hadza komisun. Ahsantum. Naam. Yakfi, cukup. Berikutnya Mas Maulana. Hadir Ustaz. Naam, ahsantum. Gimana kabarnya Mas Maulana? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Mas, Siap? Dicecar pertanyaan? siap. Siap. Ya, siap. Ma hadha? Mas Maulana. Hada baitun. Ahsantum. Ma hadha? Hada masjidun. Ahadha babun? Naam, hada babun. Ahadha kitabun? Naam, hada kitabun. Ahadha miftahun? La, hada qalamun. Ahadha qalamun? La, hada miftahun. Ma hadha? Hada maktabun. Ahadha maktabun? La, hada sarirun. Ahsantum. Ahadha sarirun? La, hada kursiyun. Ahsantum. Man hadha? Hada tabibun. Ahadha waladun? Naam, hada waladun. Man hadha? Hada tajirun. 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 Ahsantum. Ahadha kalbun? La, hada kittun. Naam. Ahadha himarun? Naam, hada himarun. Ahadha himarun? La, hada hisanun. Naam. Ma hadha? Hada jamalun. Mm-mm. Ahadha qamisun? Naam, hada qamisun. Ahsantum. Dan terakhir Mas Sandi Kencana. Mas Sandi, kaifa haluk? Alhamdulillah khair Ustaz. Alhamdulillah. Siap ya?
Salah satu. Ma hadha Mas Sandi? Hada baitun. Ma hadha? Hada masjidun. Ahada maktabun? La, hada babun. Ahada kursiyun? La, hada kitabun. Ahada qalamun? Naam, hada qalamun. Ahada miftahun? Naam, hada miftahun. Ma hadha? Hada maktabun. Wa ma hadha? Hada sarirun. Ahada sarirun? La, hada kursiyun. Man hadha? Hada tabibun. Ahada waladun? Naam, hada waladun. Man hadha? Hada tajirun. Nah. Ahada kalbun? La, hada kittun. Ma hadha? Hada himarun. Nah. Ahada himarun? La, hada hisanun. Ma hadha? Hada jamalun. Ahada mindilun? La, hada qamisun. Ahsantum. Nah, alhamdulillah teman-teman sekalian, kita telah melewati sesi murojaah ini. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita. Pelajaran yang kedua, ad-darsu ats-tsani. Itu jika bacanya perkata. Ad-darsu ats-tsani. Atau boleh dibaca wasal. Ad-darsu tsani. Begitu. Nah, zalika. Ma dzalika? Dzalika najmun. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Adzalika kalbun? La, dzalika qittun. Ma dzalika? Dzalika sarirun. Man hadza wa man dzalika? Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ma dzalika? Dzalika hajarun. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Nah, jadi yang perlu diperhatikan teman-teman sekalian, dzalika ini sama dengan penulisannya seperti hadza. Ha di awal itu dibaca fathah tapi dengan harokat berdiri. Yang mana pembacaannya adalah panjang. Seperti ini. Dzalika. Berharokat fathah tapi dengan harokat berdiri. Dibaca panjang. Dzalika. Ya. Tapi di sini berharokat fathah biasa. Tapi seharusnya berdiri ya. Dibaca panjang. Dzalika. Nah, seperti biasa kita akan baca bersama-sama ya. Ana membaca kemudian teman-teman menirukan. Istami' wa raddid. Baca dan tirukanlah. Ad-darsu ats-tsani. Ad-darsu ats-tsani. Nah, teman-teman jangan lupa di unmute. Kita ulangi. Ad-darsu ats-tsani. Ad-darsu ats-tsani. Zalika. 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 Ma zalika? Ma zalika. Zalika najmun. Zalika najmun. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Wa zalika baitun. Wa zalika baitun. Hadza hisanun. Hadza hisanun. Wa zalika himarun. Wa dzalika himarun. Adzalika kalbun. Adzalika kalbun. kalbun. La, dzalika qittun.
La. La Dzalika dzalika baitun. kittun. Ma dzalika? Ma Ma dzalika 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 sarirun. Dzalika dzalika sarirun. 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 Man hadza wa man dzalika? Man Man hada Ini Ustaz, hada orang tua ini. wa man dzalika. Nah. Hadza mudarrisun Hadza Hada mudarrisun. mudarrisun. wa dzalika imamun. Wa Wadzalika dzalika imamun. imamun. Ma dzalika? Ma Ma dzalika Dzalika hajarun. dzalika hajarun. Hadza sukkarun Hada Hada sukkarun. sukkarun. wa dzalika labanun. Wa dzalika dzalika labanun. labban. Nah, ahsantum teman-teman sekalian. Nah, sekarang teman-teman masing-masing membaca satu persatu. Dimulai dari Mas Sandi Kencana. Tafadhol Mas Sandi. Ad-darsu tsani. Dzalika. Ma dzalika? Dzalika najm. Hada masjidun. Wa dzalika baitun. Hada hisanun. Wa dzalika himarun. Wa dzalika himarun. Adzalika kalbun? La. Dzalika qittun. Ma dzalika? Dzalika sarirun. Man hadha wa man dhalika? Hadha mudarrisun wa dhalika imamun. Ma dhalika? Dhalika hajarun. Hadha sukkarun wa dhalika labanun. Nah, ahsantum barakallahu fikum. Berikutnya dibaca oleh Mas Maulana. Tafadhol Mas Maulana. Siap, Ustaz. Darsus tsani dzalika. Ma dzalika? Dzalika ma dzalika? Dzalika najmun. Hadza masjidun. Wa dzalika baitun. Hadza hisanun. Wa dzalika himarun. Adzalika kalbun? La. Dzalika qittun. Ma dzalika? Dzalika sarirun. Zanya panjang nggak, Ustaz? Maza apa? Ya, za-nya panjang. Ma dzalika. Maza, ya. Di sini Ya. sepertinya ada Dzalika. kesalahan harokat ya. Dzalika sarirun. Ahsan. Lanjut. Man hadza wa man dzalika? Man hadza hanya panjang. Hadza wa man dzalika? Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ma dzalik? Ma dzalika? Dzalika hajarun. Hajarun, betul. Hadza hajarun. Hadza sukkarun. Wa dzalika labanun. Naam. Ahsanta ya Mas Maulana. Berikutnya Mas Masrul. Ada di tempat? Masih? Ustaz, Naam, ahsan. Tafadhal. ad-darsu ats-tsani. Dzalika. Ma dzalika? Dzalika najm. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Adzalika kalbun? La. Dzalika qittun. Ma dzalika? Dzalika sarirun. Man hadza wa man dzalika? Man hadza wa man dzalika? Mm-mm. Hadza
Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ma dzalika dzalika hajarun. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ahsantum. Naam. Berikutnya Bapak Rusli, tafadhol Bapak Rusli. الدرس الثاني Mm-mm. ذلك ما ذلك نجم هذا مسجد وذلك بيت هذا حصان وذلك حمار أذلك كلب لا ذلك قط Qit'un. أذلك كلب لا ذلك قط Naam. ما ذلك سرير Naam. Lanjut. عن هذا ومن ذلك هذا مدرس وذلك إمام ما ذلك حجر Mm-mm. هذا سكر وذلك لبن. Naam, ahsantum. Barakallahu fikum Bapak Rusli. Nah, Mas Anis sudah bergabung ya. Mas Anis, kaifa haluk? Alhamdulillah khair Ustaz. Alhamdulillah. Nah, sudah siap mengikuti pelajaran? Belum saat ini layar saya. Alhamdulillah sudah muncul. Tadi belum muncul. Siap. Layarnya hitam. Ya. Kalau sudah siap. Nah, Ustaz. tafadhol dibaca ad-darsu ats-tsani. Sampai bawah Ustaz. Nah, sampai akhir. Ada lembar berikutnya nanti. Oh iya. Ad-darsu ats-tsani. Mm-mm. Dzalika. Ma dzalika? Dzalika najmun. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Adzalika kalbun? La, dzalika qittun. Ma dzalika? Dzalika sarirun. Mm-mm. Lanjut. Man hadza wa man dzalika? Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ma dzalika? Dzalika hajarun. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ahsantum. Barakallahu fikum. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita akan membahas materi atau pelajaran yang ada di pelajaran kedua ini. Nah, ad-darsus tsani, pelajaran yang kedua ini adalah tentang dzalika. Apa itu dzalika? Nah, dzalika itu sama dengan hadza yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, pada pelajaran pertama. Hanya ada perbedaan sedikit antara hadza dengan dzalika. Dzalika ismu isyaratin lil mufradil mudzakkaril ba'idil aqili wa ghairil aqili. Kalau kemarin hadza itu ismu isyaratin lil mufradil mudzakkaril qaribi al aqili wa ghairil aqili. Adapun dzalika ini al ba'id. Ya, perbedaannya di sini al ba'id. Apa itu ismu isyarah? Artinya adalah kata petunjuk, ya. Kata petunjuk li artinya untuk, al mufrad kata tunggal, al mudzakkar yang berjenis laki-laki, al ba'id yang jauh, al aqili untuk yang berakal, wa ghairi wa dan ghairil aqili yang tidak berakal juga. Nah, jadi dalika itu adalah ismu isyarah lil mufrad, kata petunjuk ya yang digunakan untuk menunjuk sesuatu benda yang mufrad tunggal, dan al mudzakkar yang berjenis laki-laki, al ba'id yang jauh, entah itu dia berakal maupun tidak berakal. Ya, kalau kita artikan ya simpel saja, itu. Dalika artinya itu. Kalau hadza ini, jadi kata petunjuk untuk sesuatu yang dekat, kata benda yang dekat ya, untuk mudzakkar, baik yang berakal maupun tidak berakal. Adapun itu bahasa Arabnya dzalika.
Tapi dalika ini lebih spesifik lagi, yaitu kata petunjuk yang digunakan untuk menunjuk sesuatu benda yang tunggal ya, berjenis laki-laki, jauh. Nah, jauh ini yang apa namanya lebih spesifiknya, jauh. Entah itu untuk benda yang berakal maupun tidak berakal. Kalau kemarin hadza itu al-qarib, dekat. Kata petunjuk dekat. Tapi dzalika ini adalah kata petunjuk jauh. Nah, inilah pengertian atau definisi dari dzalika. Kata petunjuk dzalika, itu. Nah, ini khusus untuk mudzakkar. Nah, contohnya untuk benda yang berakal adalah ini. Dzalika rajulun. Maka artinya adalah itu seorang lelaki. Dzalika mudarrisun. Itu adalah seorang pengajar. Dzalika mudarrisun. Itu adalah seorang pengajar. Dzalika talibun. Itu adalah seorang murid. Atau itu adalah seorang pelajar. Seperti itu. Atau itu seorang mahasiswa. Adapun untuk contoh benda yang tidak berakal seperti dalika najmun. Dalika artinya itu, najmun bintang. Itu adalah bintang. Atau itu bintang. Itu bahasa simpelnya. Tapi kalau lebih bahasa resminya itu adalah bintang. Dalika baitun. Itu rumah. Atau itu adalah rumah. Dalika hisonun. Itu kuda. Atau itu adalah kuda. Dalika masjidun misalnya. Itu masjid. Dalika baitun. Itu rumah dan seterusnya. Nah, inilah isim isyarah dalika. Kata petunjuk yang bermakna itu. Sama-sama seperti yang kemarin pelajaran pertama dengan hadza. Bedanya adalah hadza itu untuk al-qarib yang dekat, adapun dzalika itu untuk al-ba'id, bendanya yang jauh. Ya, bendanya yang jauh. Nah, ini adalah tentang dzalika. Nah, jadi ketika disebutkan seperti ini dzalika rajulun, maka artinya itu adalah seorang lelaki. Dzalika najmun. Itu adalah bintang. Nah, ini kembali kepada faedah yang dulu sudah kita pelajari juga ya, tentang faedah dari kalimat atau kata benda yang disebutkan setelah isim isyarah atau kata petunjuk. Ada kata benda yang diakhiri tanwin, ada juga kata benda yang diawali alif lam. Nah, maka ini ada perbedaannya. Seperti dahulu yang kita pelajari. Perbedaan antara dalika masjidun dengan dalikal masjidu. Ya, semoga teman-teman masih ingat ya. Seperti yang dahulu dijawab ya sama Mas Anis ya. Jadi perbedaannya adalah tentang nakiroh dan ma'rifat. Kalau secara nakiroh itu masjid ya. Jadi masjid apa saja, nggak tertentu, belum tertentu, belum khusus, masih umum. Dalika masjidun, masjid mana saja, itu adalah masjid. Tapi kalau ada alif lamnya ya, ini merupakan kata benda yang sudah tertentu, sudah ditunjuk ya. Dalikal masjidu, maka artinya masjid itu. Nah, jadi secara umum ya, saya ulangi lagi, kalau masjidun diakhiri tanwin itu nakiroh. Kata benda itu umum. Adapun kalau diawali alif lam, maka kata benda itu ma'rifat. Artinya sudah tertentu, sudah khusus, ya, sudah ditunjuk ya. Nah, jadi artinya secara umum seperti ini. Dalika masjidun, itu masjid. Masjid mana saja, pokoknya itu masjid ya. Adapun dalikal masjidu, masjid itu ya. Jadi dalika masjidun. Kalau kita pahami, ini kalimat sudah sempurna. Itu masjid. Itu masjid. Tapi kalau diawali alif lam begini, dalikal masjidu, masjid itu, nah ini belum
belum sempurna. Kalimat ini belum sempurna. Nah, oleh karenanya teman-teman sekalian, sekali lagi difahami. Ini perlu difahami. Karena nanti selanjutnya pada pelajaran-pelajaran berikutnya kita akan mendapati kalimat-kalimat seperti ini. Setelah isim isyarah, kadang kata tersebut diakhiri tanwin. Dan terkadang setelah isim isyarah, kata tersebut diawali alif lam. Seperti itu. Nah, maka ini perlu dicek atau perlu diingat-ingat terus. Seperti itu. Dzalika masjidun, itu masjid. Dzalikal masjidu, masjid itu. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, sebelum kita menerjemahkan, silakan teman-teman latihan menerjemahkan sambil mengingat kembali pelajaran yang dulu sudah kita singgung di antara faedahnya, ya. Nah, Mas Ana akan tunjuk kepada teman-teman sekalian. Nanti yang ditunjuk silahkan menjawab. Dimulai dari Mas Masrul. Dalika ustadzun. Apa artinya? Itu Ustadz. Nah, Bapak Rusli. Dalikal ustadzu artinya apa? Artinya Ustadz itu. Ahsant. Naam. Mas Maulana. Dalika imamun. Artinya? Itu imam. Ahsantum. Mas Sandi. Dalikal imam. Imam itu. Imam itu. Naam. Dalika mushafun. Mas Anis. Bukan ini. Itu mushaf. Ahsantum. Dalikal mushafu. Mas Masrul. Mushaf itu. Ahsantum. Dalika darsun. Bapak Rusli. Itu pelajaran. Itu pelajaran. Ahsan. Dalika darsu. Mas Maulana. Pelajaran itu. Ahsan. Dalika rojulun. Mas Sandi. Itu laki-laki. Dalika rojulu. Mas Anis. Laki-laki itu. Ahsan. Dalika waladun. Mas Masrul. Itu anak. Itu anak-anak. Nah. Dalikal waladu. Bapak Rusli. Anak itu. Anak itu. Dalika syaikhun. Mas Maulana. Itu syekh atau orang tua. Naam. Dalika syaikhu Mas Sandi. Orang tua itu. Alhamdulillah. Kita masih ingat ya tentang faedah yang dulu sudah kita pelajari. Baik, sekarang kita menerjemahkan. Oh, kenapa ini? Sekarang kita menerjemahkan pelajaran yang kedua tadi. Silakan teman-teman disimak ya buku, jika teman-teman di depannya ada buku materi atau buku panduannya. Kalau teman-teman ada yang menyimak gadgetnya, silahkan diikuti. Kita mulai menerjemahkan ya satu persatu. Ad-darsu as-sani. Ad-darsu adalah pelajaran. As-sani yang kedua. Artinya pelajaran kedua. Pelajaran kedua kita adalah zalika. Yaitu itu. Artinya itu. Nah, sekarang teman-teman tadi sudah kita terjemahkan ya zalika. Sekarang teman-teman yang menerjemahkan. Ma zalika Mas Anis. Tafadhol.
Apa itu? Dalika najmun, Mas Masrul. Itu bintang. Hadza masjidun, Bapak Rusli. Itu masjid. Hadza masjidun. Itu Hadza. ada. Ini Ini masjid. Ahsant. Wa dzalika baitun, Mas Maulana. Dan itu rumah. Ahsantum. Hadza hisanun, Mas Sandi. Ini kuda. Wa dzalika himarun, Mas Anis. Dan itu keledai. Adzalika kalbun, Mas Masrul. apakah itu apa lagi? Kolbun saya lupa Ustaz. Kalbun. Apakah Bukan. itu kucing? Kalbun. Kalbun. Anjing. Apakah itu Ah. anjing? Naam. La dzalika qittun, Bapak Rusli. Bukan. Itu adalah kucing. Ahsanta. Ma dzalika, Mas Maulana. Apa itu? Dzalika sarirun, Mas Anis. Itu adalah kasur. Ahsant. Man hadza wa man dzalika, Mas Sandi. Siapa ini dan siapa itu? Hadza mudarrisun, Mas Anis. Ini adalah guru. Wa dzalika imamun, Mas Masrul. Dan itu imam. Ma dzalika, Bapak Rusli. Apakah itu? Dzalika hajarun, Mas Maulana. Itu batu. Hadza sukkarun, Mas Sandi. Ini gula. Wa dzalika labanun, Mas Anis. Dan itu adalah susu. Naam, ahsantum teman-teman sekalian. Ustaz, bedanya Labanon sama Khalib apa? Ya. Wa dzalika labanun, itu adalah susu. Kalau tidak salah dulu yang pernah kita pelajari, kalau halib itu susu yang dari perahan, ya, dari perahan hewan, diperah dari hewan. Entah itu susu sapi, ya, atau entah itu susu kambing, yang penting itu dari perahan hewan, itu halib. Kalau laban itu susu secara umum, entah susu yang apa namanya? Bukan yogurt ya? Yogurt. Wallahu alam kalau yogurt. Mungkin pokoknya laban secara umum, susu secara umum, ya. Tapi kalau halib itu susu yang diperah dari hewan. Nah, itu perbedaan. Ya. Nah, itu teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah menerjemahkan pelajaran yang kedua ini. Apabila teman-teman ada pertanyaan tentang materi yang sudah kita bahas tadi atau pada pelajaran yang kedua ini, tafadhol ditanyakan. Nah, sebelum kita melanjutkan kembali. Nah, jika tidak ada, ya nanti teman-teman bisa boleh menyela sambil bertanya. Nah, di antara pelajaran pada pelajaran kedua ini adalah tentang man, pertanyaan man dan ma. Ini sama seperti pelajaran yang lalu pada pelajaran pertama. Man hadza su'alun 'anil qaribil 'aqili. Siapa ini? Ini adalah soal, pertanyaan. Ternyata soal itu asalnya dari bahasa Arab, su'alun, soal. Jadi bahasa kita soal, yaitu pertanyaan 'anil qarib, pertanyaan untuk benda yang al-qarib, yang dekat, al-aqil, yang berakal. Adapun mandalika, siapa itu? Su'alun 'anil ba'id al-aqil, yaitu pertanyaan untuk menunjukkan sesuatu yang jauh lagi berakal, ya. Nah, jadi perbedaannya adalah
al-qarib dan al-ba'id. Hadza ini untuk al-qarib dan dzalika ini untuk al-ba'id. Man hadza? Hadza mudirun. Siapa ini? Ini mudir. Man dzalika? Dzalika mudarris. Siapa itu? Itu seorang guru. Man hadza? Siapa ini? Hadza imamun. Ini adalah seorang imam. Man dzalika? Dan siapa itu? Dzalika talibun. Itu adalah seorang pelajar. Nah, ini untuk sesuatu yang berakal. Adapun untuk yang tidak berakal, maka pertanyaannya atau kata tanyanya adalah dengan ma. Apa? Ma hadza? Apa ini? Wa ma dzalika? Dan apa itu? Apa? Untuk sesuatu yang tidak berakal. Ma hadza su'alun 'anil qarib ghairil aqil. Yaitu pertanyaan untuk sesuatu yang dekat, ghairil aqil, tidak berakal. Ma dzalika? Apa itu? Su'alun 'anil ba'idi ghairil aqil. Pertanyaan untuk sesuatu atau pertanyaan untuk menunjukkan sesuatu yang al-ba'id, yang jauh, ghairil aqil, tidak berakal. Contohnya, ma hadza? Apa ini? Hadza hajarun. Ini batu. Ma dzalika? Apa itu? Dzalika labanun. Itu susu. Ma hadza? Apa ini? Hadza himarun. Ini adalah keledai. Ma dzalika? Dan apa itu? Dzalika qittun. Itu adalah seekor kucing. Nah. Baik teman-teman, ada yang ditanyakan? Jika tidak, ya, jangan lupa nanti kita, nah seperti ini, nanti kita sesi terakhir ini kita akan menulis imla, ya. Ana akan bertanya, kemudian teman-teman menjawabnya dengan menulis. Teman-teman menjawabnya dengan menulis. Nah itu kisi-kisinya. Oleh karenanya teman-teman sekalian, ketika membaca pelajaran kedua ini, jangan lupa untuk meneliti bagaimana penulisan kosakata baru yang ada pada pelajaran ini. Seperti kitun, ya. Nah ini meskipun sepele seperti ini kitun, tapi kalau kita nggak teliti, ya kita bisa tertipu. Nanti bacanya menulisnya kitun, kof, to, kemudian nun. Begitu juga kalbun, ya. Sarirun, ada yaknya. Ya kalau nggak teliti bisa jadi sarirun kita menulis. Nah itulah gunanya kita membaca sesuai dengan kaidah, ya. Seperti ya sukun bacanya panjang. Sarirun, hada, ya, baitun, hisonun. Setelah so ada alif, sod ada alif, so-nya panjang, hisonun. Nah ini kalau kita nggak teliti, bisa jadi alifnya kita nggak tulis. Hisonun, seperti itu. Padahal harusnya ada alifnya. Jadi bacanya panjang. Hisonun, himarun. Jadi secara tidak langsung kita sama dengan belajar ilmu tajwid. Yaitu belajar membaca huruf mad. Ya. Hisonun, himarun. Seperti itu. Nah, bisa diperhatikan kosakatanya. Hajarun, sukkarun, labanun. Nah, ini kosakata barunya. Mudarrisun, ya, ada tasydidnya. Nah, sebelum itu semua, ya sambil teman-teman menghafal mufradat, ya, baik dengan buku panduan yang sudah ada di depannya atau dengan gadget yang ada di hadapan teman-teman masing-masing. Nah, di sini ada tamrinun, latihan. Latihannya adalah iqra waktub, baca dan tulislah. Ya. Tapi pada sesi ini kita cukup membaca saja karena nanti kita akan menulis juga tapi tidak menulis ini. Nah, tafadhol masing-masing akan membaca satu persatu. Dimulai dari Mas Sandi. Ya, tafadhol Mas Sandi. 1, 2, 3, 4. Haza sukkarun. Dzalika labanan. Ahsantum. Terus? Dzalika tun la dzalika qalbun. Man dzalika?
Dzalika imamun. Ma hadza? Hadza hajarun. Ahsantum. Naam. Berikutnya, Mas Maulana, tafadhol. Awan, belum ngudeng nih. Oh, belum. Ya, udah bagus. Oh ya, siap. Berikutnya Mas Anis. Tafadhol dibaca Mas Anis. Baik, Ustaz. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Man dzalika? Dzalika imamun. Adzalika qittun? Naam. La, dzalika kalbun. Ma hadza? Hadza hajarun. Naam. Berikutnya Bapak Rusli, tafadhol. Ada sukarun badalika labanun. Mandalika dalika imamun. Adalika kipun la dalika kalbun. Naam. Ma hada hajarun. Ahsantum. Barakallahu fikum. Naam. Bapak Maulana. Nah, Mas Bapak Maulana. Ada yang belum difahami atau ada yang janggal, bisa ditanyakan terlebih dahulu. Ya, bismillah. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Naam, Man lanjut. dzalika? Dzalika imamun. Adzalika qittun? La, dzalika kalbun. Ma hadza? Hadza hajarun. Ahsantum, Masya Allah. Ya, sedikit demi sedikit, alhamdulillah ya, kita bisa membaca teks-teks Arab ya, yang tanpa harokat, ya, tanpa harokat. Sebelumnya ini menandakan apa? Kita kalau terbiasa dengan membaca teks-teks Arab seperti ini, jadi nanti mata kita sudah terbiasa. Nah, kalau seperti ini, sukkarun, karena tadi kita sudah melihat sukkarun harokatnya seperti ini, tanpa melihat pun kita bisa memprediksi, oh ini adalah sukkarun. Nah, ini gunanya kita banyak membaca dan juga banyak murojaah seperti itu. Jadi kita nanti akan terbiasa sendiri. Begitu juga kalau kita sering baca Al-Quran misalnya. Nanti suatu saat akan terbiasa, ada beberapa kosakata atau mufrodat yang mana itu dari Al-Quran, ya, mungkin di sini. Di buku panduan kita ini. Jadi nanti kita akan terbiasa dengan mufrodat yang sudah kita baca sehari-harinya. Nah, jadi alhamdulillah kita sudah menguasai tamrin ini, latihan ini. Al-kalimatul jadidah. Adapun al-kalimat ya, itu kata-kata al-jadidah yang baru. Artinya kosakata baru pada pelajaran kedua ini ada 4, ya. Imamun, hajarun, sukkarun, labanun. Nah, alhamdulillah teman-teman sekalian kemarin sudah menghafalkan atau menyetorkan mufrodat yang ada 9 itu, 9 mufrodat pada pelajaran pertama. Nah, pada pada pekan besok ya, teman-teman bisa menghafalkan mufrodat atau kosakata yang ada setelah 9 kosakata yang sudah kita pelajari itu. Nah, ini 9 kosakata yang sudah kita hafalkan. Pada pertemuan atau pekan besok ya, di kapanpun waktunya ya, sebisanya teman-teman sekalian, tafadhol teman-teman menghafalkan kosakata baru ini. Ada tobibun, dokter, waladun, anak kecil atau anak laki-laki, tolibun, pelajar atau murid, ya, pelajar atau murid, rojulun, seorang lelaki, kemudian tajirun, pedagang, kalbun, anjing, qitton, kucing. Ini ada 2 sebenarnya, qitton, kucing, hirrotun atau hirron, itu juga kucing. Sebenarnya
bahasa Arab itu kaya, ya. Bahasa Arab itu kaya. Ini salah satu keistimewaan bahasa Arab. Seperti singa itu bahasa Arabnya tidak hanya asadun saja. Bahkan sebagian ulama menyebutkan mengumpulkan nama-nama dari nama singa itu sampai 50 nama, ya. Di antaranya ada asadun, ada laisun, kemudian apa lagi ya? Alam ya, udah lupa saya. ada anak menghafalkan beberapa, enggak sampai 5 sih. Tapi sebagian ulama menyebutkan ada sampai 40 atau 50. Nah, ini menunjukkan betapa kayanya kosakata bahasa Arab ini. Nah, Usama, ya. Usama itu ternyata jika diartikan adalah singa. Asadun, singa. Kemudian laisun juga singa. Nah, himarun, nah ini kosakata baru juga, himarun. Kemudian hisonun, ya. Kemudian jamalun. Ada lagi dikun. Ya, dikun. Ayam jago. Mudarrisun. Guru, dan mindilun. Handuk atau sapu tangan. Mindilun, sapu tangan. Nah, ini kosakata-kosakata baru yang teman-teman hendaknya dihafalkan untuk pekan besok, ya. Seperti biasa, menyaturkan hafalannya dengan rekaman. Nanti insya Allah Ana akan ingatkan kepada teman-teman sekalian. Untuk setorannya bebas saja, ya. Seluangnya waktu teman-teman. Kalau teman-teman punya waktu luang, ya silakan dimanfaatkan. Ini sebagai murojaah, ya, supaya kita tidak lupa dengan pelajaran yang sudah kita pelajari. Baiklah teman-teman sekalian, pada sesi akhir ini, sebelum kita latihan menulis, ya, menguasai keahlian kita dalam menulis bahasa Arab, mungkin ada yang perlu ditanyakan, tafadhol, ditanyakan. Ustaz Afwan. Nah, Bapak Rusli. Kalau ahada itu untuk ini yang tidak berakal, ya, binatang dan sebagainya. Kalau ahada. Iya. Kalau itu kan adalah kata tanya. Artinya itu apakah. Kalau apa itu ma. Ma itu artinya apa? Kata tanya. Kata tanya juga, tapi artinya apa? Tapi kalau itu apakah? A itu apakah? Nah, jadi perbedaannya adalah adakahnya. Kalau A itu apakah? Ahada, apakah ini? Misalnya ahada kitabun, apakah ini kitab? Nah, kalau ma itu pertanyaan, ma hada, ma apa? Apa ini? Ya, ya. Dan perbedaannya lagi, kalau ahada, kalau A itu jawabannya ada 2. Entah na'am, entah la. Ya, jadi jawabannya di antara 2 itu. Kalau yang ditanyakan itu benar, maka jawabannya na'am. Misalnya, Ana bertanya kepada Bapak Rusli tentang yang Ana pegang misalnya ini adalah pulpen, ya. Ahada qalamun, benar yang ditunjukkan ini adalah qalamun. Maka jawabannya adalah na'am. Na'am, hadza qalamun. Ya. Tapi kalau yang Ana tanyakan itu ternyata salah, maka jawabannya adalah la. Contohnya Ana bertanya, ahadza miftahun, padahal yang ditunjuk ini pulpen, bukan miftah atau kunci. Maka jawabannya la. Tidak, ini qalamun. La hadza qalamun. Tidak, ini adalah pena. Nah, ini pembahasannya ada di pelajaran pertama kemarin. Ini ma hadza artinya apa ini? Kalau ahadza artinya apakah ini sarirun misalnya. Apakah ini kasur? Jawabannya entah na'am, entah la. Entah ya, entah tidak atau bukan. Nah, seperti itu Bapak Rusli, ya. Yes, Afwan. Dia Nah, harus ini, Ustaz, barangkali ada yang lain? Ulang, Ustaz, ya. Gimana Mas Ustaz. Maulana? Pak, ini Sandi, Ustaz. Ulangi. Ya, tadi kan kalau seandainya yang pertanyaannya ahadza qalamun, misalkan jawabannya na'am, itu wajib ya Ustaz, harus disertain hadza juga.
Nggak bisa dipakai. Itu untuk lengkapnya. Naam, qatwan. Sebenarnya kalau apa namanya, kita kan lagi bercakap-cakap ya. Untuk bercakap-cakapnya yang penting orang pertama paham dan orang kedua atau orang yang diajak berbicara itu paham. Itu sebenarnya sudah cukup. Tapi kalau sesuai dengan kaidahnya, itu malah lebih bagus. Istilahnya kalau dalam bahasa kita ya bahasa baku, bahasa bagus. Nah ini kalau dalam bahasa Arab disebut dengan bahasa fusha, bahasa fusha. Nah maka dari sini seperti dulu yang sudah pernah kita singgung ya, di antara mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang kuliah di Arab Saudi itu banyak pujian. Pujiannya dalam hal apa? Dalam susunan kata-katanya. Ya, para masyayikh memuji banyak mahasiswa Indonesia karena mereka kosakatanya itu kata-kata yang diucapkan itu teratur sesuai dengan kaidah. Jadi bahasanya fusha, baku, seperti yang dipelajari di buku-buku seperti ini, buku Durusul Lughah dan seterusnya. Adapun mahasiswa-mahasiswa yang pribumi dari Saudi sendiri, mereka menggunakan bahasa bahasa umum, bahasa seperti bahasa kita, ngobrol seperti biasa seperti itu. Nah, makanya di sini ya sah-sah saja kalau kita jawab na'am atau la. Yang penting orang yang kita ajak bicara paham dan kita juga paham. Seperti itu kaidahnya. Tapi kalau kita mau lebih memiliki bahasa yang fusha, bahasa baku, ya seperti itu. Na'am, hada qalamun. La, hada miftahun. Kurang lebih seperti itu. Baik, ada pertanyaan yang lain teman-teman? Jika tidak ya, sambil teman-teman sekalian menyiapkan alat tulis, atau kalau boleh menggunakan HP, silahkan tafadhol. Ya. Nanti langsung dikirim di grup. Kalau yang menulis di kertas, nanti di foto, kemudian dikirimkan di grup juga. Mas Masrul sudah hadir? Nah, belum ternyata. Mas Anis sudah siap menulis? Ya, Ustaz. Nah, Mas Maulana sudah siap? Insyaallah siap, Ustaz. Siap. Mas Rusli, Bapak Rusli, siap? Siap, Ustaz, siap. Nah, Mas Sandi, siap? Naam, Ustaz. Nah, peraturannya adalah di sini sudah ada gambar, ya, sudah ada gambar. Nanti teman-teman, Ana bertanya tentang gambar ini. Kemudian teman-teman menjawabnya dengan menulis. Teman-teman menjawabnya dengan tulisan. Pertanyaan yang Ana tanyakan tidak perlu ditulis. Teman-teman cukup menulis jawabannya saja. Jadi saya ulangi sekali lagi. Nanti ini ada 10 gambar ya. 10 gambar sudah ada di depan teman-teman sekalian. Ana akan bertanya tentang gambar tersebut. Teman-teman menjawab tapi dengan tulisan. Nah, ya, untuk lebih menguji kemampuan kita ya, silakan teman-teman menutup buku panduannya. Ya. Menutup buku panduannya, kita tulis dengan jujur. Ini untuk menguji kemampuan kita masing-masing. Agar mengetahui sampai mana kemampuan kita. Nah, kita mulai. Yang pertama, ya. Pertanyaan tentang gambar ini adalah ma hadza. Tafadhol dijawab. Silakan dijawab. Ditulis. Ma hadza. Ma hadza. Sudah semua? Sudah.
Sudah. 6. Balas. Asani, rokmus sani nomor 2. Ahada qamisun. Pertanyaannya, ahada qamisun. Ahada qamisun. Itu handuk ya, Ustaz? Ahada, ya. Sapu tangan. Sapu tangan. Apa ya? Lupa. Sapu tangan, ayo. Ahada qamisun. Sudah ya? 6. Kita lanjutkan. Nomor 3. Pertanyaannya, madzalika? 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 Lanjut. Nomor 4. Nomor 4, pertanyaannya. Ahada dikun? Ahada dikun? Nomor 4. Ahada dikun? Ahada dikun? Nomor 5. Mahada? Nomor 5. Mahada? 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 Lanjut. Nomor 6. Pertanyaannya, adzalika talibun? Adzalika talibun? Adzalika talibun? Adzalika talibun? Nah, nomor 7. Nomor 7. Madzalika? Madzalika?
Ma zalika. Ma zalika. Berikutnya nomor 8. Ahadza kalbun. Ahadza kalbun. Ahadza kalbun. Ahadza kalbun. Nah, nomor 9. Ma hadza. Ma hadza. Ma hadza. Nomor 9. Ma hadza. Dan terakhir adzalika rajulun. Adzalika rajulun. Adzalika rajulun. Adzalika rajulun. Nah, semua teman-teman ya. Alhamdulillah sudah selesai. Ini penutup yang terakhir. Tafadhol yang sudah difoto kemudian dikirimkan ke WhatsApp atau yang sudah mengetik di WhatsApp, ya siapa? Nama ada Mas Anis. Baik, untuk penilaiannya nanti kita lanjutkan di luar pelajaran. Nah, kira-kira sampai di sini teman-teman masih ada pertanyaan atau tidak? Barangkali ada yang ditanyakan, tafadhol. Untuk koreksiannya nanti kita akan sambung di luar pelajaran saja, supaya tidak mengganggu pelajaran kita. Nah, insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita akan masuk pelajaran yang ketiga, ya. Pelajaran yang ketiga, yaitu mengenalkan al
alif lam. Yang dimana alif lam ini adalah menunjukkan isim ma'rifat, yaitu isim yang tertentu atau isim atau kata benda khusus. Kata benda yang sudah tertentu, sudah tertunjuk seperti itu. Dan lawannya adalah isim nakiroh, yaitu kata benda yang bersifat umum. Nah, insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Ada pertanyaan, Mas Sandi, Mas Anis, Mas Maulana, Cukup, Ustaz. Mas Rusli, cukup ya. Mas Masrul sudah bergabung? Baik ya. Ya, sebelum kita tutup, teman-teman sekalian mungkin ada masukan terkait waktu pembelajaran kita. Ya, kita sekarang ini belajar setiap hari Ahad jam 4 sampai dengan setengah 6. Atau mungkin barangkali teman-teman ya ada mungkin terganggu dengan aktivitasnya, ya. Mungkin ada masukan supaya pelajarannya diganti hari atau diganti waktu, mungkin seperti itu ya. Bisa bisa kita diskusikan. Nah, Mas Masrul, syafakallah ya. Mahnya kambuh, semoga lekas diberikan kesehatan. Berarti teman-teman sudah nyaman ya di waktu belajar ya, di hari Ahad jam 4, jam setengah 6. Insya Allah, Ustaz. Alhamdulillah. Kalau mau ganti hari juga tetap Sabtu Ahad waktunya. Oh, antara Sabtu Ahad juga ya. Paling jamnya aja. Iya. Jamnya aja ya. Barangkali ada yang pengen waktunya subuh mungkin kan. Kalau Ya, pagi nggak apa-apa. Kalau Ahad pagi. Kalau tidak ada masalah ya kita lanjut setiap hari Ahad jam 4 sampai jam 6. Setengah 6. So. Mungkin waktunya Ustaz, kalau Ahad mungkin bisa diganti pagi Ustaz, kali. Subuh gitu ya. Jangan subuh. Nah, boleh. Jam 6 atau jam 7 gitu kan. Iya. Segar pagi-pagi. Betul itu. Kebanyakan 7. Gimana Mas Maulana? Di sini kan kalau saya perhatiin kalau Sabtu Minggu Ahad ini kan kebanyakan ini Ustaz, ada yang udah jam 6 mau sholat maghrib kan kayak Iya. Seperti Mas Masrul ini kadang tersendat di waktu belajarnya. Kalau jam 10 pagi di sana berarti di sini jam 9 ya. Kalau Mas Masrul jam habis subuh bisa nggak kira-kira? Jam 6, jam 7? Jam 6 oke kayaknya, Ustaz. Jam 6 oke ya. Pak Rusli gimana, Pak Rusli? Jam 6 hari Minggu Ustaz. Boleh ya? Iya. Hari Minggu insya Allah bisa. Bisa ya. Ya kalau ya nanti kita sepakati bareng. Sementara kita belajarnya tetap di jam 4 dulu. Ini menyesuaikan dengan kondisi Mas Masrul yang seringkali kadang dipotong dengan jadwal sholat. Ya baik teman-teman sekalian, kita sambung lagi dengan diskusi kita di WhatsApp nanti insya Allah ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala hingga kita tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah dan belajar bahasa Arab ini. Semoga yang kita dapatkan pada sore hari ini bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat dan juga untuk kelanjutan kehidupan kita nanti. Mari kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran jazakallah Ustaz. Afwan wa jazakumullah khairan semua teman-teman. Nah.